Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah jaringan komputer pada pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang protokol jaringan komputer. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Muhammad Farhan, Tegar Sukmawan, Husni Aulia, dan Aura Fitria Hajar. Adapun agenda materi yang akan dibahas yaitu pengertian protokol jaringan, istilah dalam protokol jaringan, fungsi dan standarisasi, dan yang keempat yaitu jenis-jenis protokol jaringan. Adapun pengertian protokol, yaitu protokol adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya, mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim, atau yang disebut transmitter, dan sisi penerima, yang disebut receiver, agar komunikasi berlangsung dengan benar. Selanjutnya yaitu istilah protokol. Yang pertama, sintaks. Sintaks yaitu format data dan cara pengkodean yang digunakan untuk mengkodekan sinyal. Yang kedua, timing. Digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data dan juga karakteristik data. Yang ketiga yaitu semantics. Digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tadi. Halo, saya Aura. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai fungsi protokol. Nah, untuk fungsi protokol sendiri itu ada 6 ya. Yang pertama ada fragmentation and reassembly. Maksudnya adalah pada saat transmitter atau pengirim mengirimkan informasi, maka informasi tersebut sebelum dikirim akan dibagi menjadi beberapa bagian, beberapa paket data, baru dikirimkan pada receiver. Lalu saat paket tersebut telah diterima oleh receiver, paket akan digabungkan lagi menjadi satu informasi yang lengkap. Mungkin untuk lebih mudahnya bisa disebut seperti ini. Pengirim akan membagi informasi menjadi beberapa bagian, lalu dikirimkan. Saat telah diterima receiver, maka informasi tadi akan digabungkan lagi menjadi satu informasi yang utuh. Begitu. Lalu untuk fungsi yang kedua ada encapsulation, yaitu melengkapi informasi yang dikirimkan dengan address atau kode-kode koreksi atau banyak hal lainnya. Yang ketiga ada connection control, yaitu membangun, mengontrol koneksi hubungan atau komunikasi antara transmitter dan juga receiver. Yang keempat ada flow control, yaitu mengatur perjalanan data transmitter ke receiver. Kemudian fungsi yang kelima itu ada error control, maksudnya mengatur terjadinya kesalahan yang terjadi pada saat pengiriman data. Dan yang terakhir itu ada transmission service. Fungsinya itu memberikan pelayanan komunikasi data, khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Nah, itu merupakan fungsi-fungsi dari protokol. Kemudian untuk mengenai standarisasi protokol, ada beberapa perusahaan di bidang komunikasi yang berperan dalam standarisasi ini. Salah satunya ada Electronic Industries Association atau EIA, ada juga International Standard Organization atau ISO, dan juga ada beberapa perusahaan terkenal lainnya. Lalu, mengapa standar komunikasi data ini diperlukan gitu? Alasannya itu yang pertama, standarisasi memberikan jaminan kepada produsen baik hardware maupun software bahwa produknya ini akan banyak digunakan oleh pemakai. Dengan kata lain, potensi pasar itu akan menjadi lebih besar. Nah, yang kedua ini, standarisasi bisa menjadikan produk dari para produsen komputer dapat saling berkomunikasi, sehingga pembeli ini dapat lebih leluasa dalam memilih peralatan dan menggunakannya juga. Kemudian alasan yang ketiga ini karena dengan adanya standarisasi,
maka produsen tidak dapat melakukan monopoli pasar, sehingga harga produk ini akan menjadi lebih murah karena terjadi persaingan sehat antara produsen dalam menjual produknya. Begitu. Kemudian setelah beberapa hal mengenai protokol di atas, lebih baik kita melanjutkan pada materi inti, yaitu mengenai jenis-jenis dari protokol. Nah, untuk jenis-jenis protokol sendiri itu yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol, yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol, yang ketiga ada ARP atau Address Resolution Protocol, yang keempat ada RARP atau Reserve Address Resolution Protocol, yang kelima ada ICMP Internet Protocol Message Protocol. Yang kelima ada ICMP yaitu Internet Control Message Protocol, dan yang keenam ada NetBIOS yaitu Network Basic Input Output System. Nah, kira-kira itu jenis-jenis protokol. Untuk lebih lengkapnya, lebih baik kita lanjutkan pada materi yang akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Farhan. Silahkan. Jenis-jenis protokol. Yang pertama, Transmission Control Protocol, yang bisa disebut juga dengan TCP, adalah suatu protokol yang berada di lapisan transport, baik itu di dalam 7 lapisan model preferensi OSI atau model DAPRA, yang berorientasi sambungan connection oriented dan dapat diandalkan reliable. TCP memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi sambungan connection oriented. Yang kedua, full duplex. Untuk setiap host TCP, koneksi yang terjadi antara dua host terdiri atas dua buah jalur, yakni jalur keluar dan jalur masuk. Yang ketiga, dapat diandalkan, reliable. Yang keempat, byte stream. TCP memiliki data yang dikirimkan dan diterima melalui dua jalur, masuk dan jalur keluar. TCP sebagai sebuah byte stream yang berdekatan. Yang kelima, memiliki layanan flow control. Yang keenam, melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari lapisan aplikasi dalam DAPRA referensi model. Yang terakhir, mengirimkan paket secara one-to-one. Berikut merupakan ukuran header dari segmen Transmission Control Protocol TCP. Nama file, source port, ukurannya 16 bit, destination port 16 bit, secure number 32 bit, acknowledgement number 32 bit, data offset 4 bit, reserved 6 bit, flag 6 bit, Windows 16 bit, checksum 16 bit, argumenter 16 bit, option and padding ukurannya 32 bit. Untuk selanjutnya ada UDP, singkatan dari User Datagram Protocol. Adalah salah satu protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal tanpa koneksi, yang bisa disebut juga connectionless antar host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. UDP memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, connectionless, yang bisa disebut juga tanpa koneksi. Yang kedua, unreachable, tidak andal. Yang ketiga, UDP memiliki mekanisme mengirim pesan dan protokol berlapis aplikasi. Yang terakhir, ada UDP menyediakan perhitungan checksum berukuran 16 bit. Berikut merupakan ukuran header dari segmen UDP. File yang pertama, source port dengan panjang 16 bit. Yang kedua, destination port dengan panjang 16 bit. Yang ketiga, layer dengan panjang 16 bit. Yang terakhir, checksum dengan panjang 16 bit. Yang ketiga,
ada Address Resolution Protocol yang bisa disebut juga dengan ARP. Layer IP bertugas untuk mengadakan mapping atau transformasi dari IP address ke Internet address. Secara internal, ARP melakukan resolusi address tersebut dan ARP berhubungan langsung dengan data link layer. ARP mengelola sebuah tabel yang berisi IP address dan Internet address, dan tabel ini diisi setelah ARP melakukan broadcast ke seluruh jaringan. Saya Tegar Sukmawan dengan NPM 1906027. Materi selanjutnya yaitu mengenai RARP atau Reverse Address Resolution Protocol, di mana RARP sendiri adalah protokol yang mengatur komputer yang tidak mempunyai alamat IP, sehingga saat komputer dinyalakan, nantinya akan langsung melakukan broadcast ke seluruh jaringan agar mendapatkan alamat IP komputer lain. Dari definisinya sendiri, dapat diartikan bahwa RARP membantu setiap komputer yang tidak memiliki nomor IP untuk mendapatkan nomor IP-nya sendiri saat menjelajah internet. Ketika sebuah komputer dinyalakan, komputer akan melakukan broadcast ke seluruh jaringan untuk mendapatkan server yang dapat memberikan nomor IP untuk komputer tersebut. Nah, server ini yang dapat memberikan nomor IP disebut DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP sendiri akan mengirimkan atau memberikan nomor IP kepada komputer yang tidak memiliki IP. Nah, saat komputer melakukan broadcast, maka akan dikirim beserta dengan match address-nya, sehingga server DHCP dapat mengetahui komputer mana yang sedang membutuhkan IP dan akan diberikan nomor IP-nya dengan waktu pinjaman pula atau lifetime. Dari gambar bisa dilihat bahwa saat komputer melakukan broadcast, maka komputer akan menjelajahi seluruh jaringan sehingga menemukan server DHCP yang mampu memberikan komputer tersebut alamat atau nomor IP itu sendiri. Selanjutnya, ECMP atau Internet Control Message Protocol. ECMP sendiri digunakan oleh IP untuk memberikan informasi tentang error yang terjadi antara host. Nah, beberapa laporan yang disampaikan oleh ECMP adalah destination uncrackable atau host or port, network unreachable, time exceeded, parameter problem, echo reply atau echo requestion, dan lain-lainnya yang menyangkut terhadap masalah error yang terjadi antara host. Jadi, saat sebuah IP digunakan dan terdapat sebuah error antar host ataupun port, maka ECMP akan memberikan informasi tersebut sehingga masalah error dalam informasi dapat diselesaikan. Lanjut pada bagian terakhir, yaitu mengenai NetBIOS atau Network Basic Input Output System. NetBIOS digunakan sebagai sebuah aplikasi program interface untuk melakukan pertukaran data. Fungsi dari protokol ini adalah berkisar di atas 3 layer paling atas, yaitu session, presentation, dan juga application. Dalam model OSI sendiri, NetBIOS memberikan suatu interface standar bagi layer di bawahnya. NetBIOS juga dapat digunakan sebagai sebuah API atau Application Program Interface untuk sebuah pertukaran data. Nah, dari kemampuan NetBIOS sendiri, NetBIOS melayani beberapa fungsi dalam jaringan, yaitu seperti naming service, datagram support, dan juga session support.
di mana naming service dipergunakan untuk menyebarkan nama grup, user, dan komputer ke jaringan. Ia juga bertugas untuk memastikan agar tidak terjadi sebuah duplikasi nama pada sebuah grup dan juga user. Sedangkan Datagram Support menyediakan transmisi tanpa koneksi yang tidak menjamin suksesnya besarnya tidak lebih besar dari 512 byte. Metode datagram ini digunakan oleh naming service. Lalu yang terakhir, session support memungkinkan transmisi data di mana sebuah virtual circuit session diadakan sedemikian rupa sehingga mengirimkan paket data dipantau dan dikenali. Jadi, ketiga fungsi tersebut adalah fungsi-fungsi yang dapat dilayani oleh NetBIOS. Dan ketiga fungsi tersebut mulai dari naming service, datagram support, session support memiliki keterkaitannya satu sama lain. Jadi, kesimpulannya, protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada di dalam sebuah jaringan komputer yang mana harus ditaati oleh pihak pengirim maupun penerima, sehingga kedua belah pihak dapat saling berkomunikasi dan juga bertukar data. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai protokol jaringan komputer. Sekian dan terima kasih.